Hai, perkenalkan nama saya Rika Silalahi dengan NIM 12333111119. Video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kritik buku saya, yang dimana buku utama saya yaitu Konsep Dasar IPS. Bab yang akan saya kritik ada bab 9, keterkaitan antar konsep dasar ilmu sosial. Dan yang menjadi buku pembanding saya adalah pendidikan IPS di SD. Bab yang akan saya kritik adalah bab 2, konsep dasar ilmu sosial. Baiklah, buku utama membahas secara mendalam tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu sosial. Pengertian IPS dijelaskan sebagai mata pelajaran yang berfokus pada manusia dalam konteks sosial dengan penekanan pada perbedaan makna antara tingkat pendidikan dasar dan menengah. Konsep dasar dari berbagai disiplin sosial, antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, dan psikologi sosial diuraikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Hubungan IPS dengan ilmu sosial menunjukkan saling ketergantungan antara disiplin dalam memahami fenomena sosial, karakteristik ilmu sosial, dan juga identifikasi melalui sistematis teori dan generalisasi yang dapat diuji kebenarannya. Buku ini juga membahas perbedaan antara IPS dan ilmu sosial murni, menekankan bahwa IPS lebih berorientasi pada aplikasi praktis dalam pendidikan. Keseluruhan analisis ini bertujuan untuk memperkuat relevansi IPS dalam konteks pendidikan dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya, buku pembanding memberikan perspektif yang berbeda tentang ilmu pengetahuan sosial dengan menekankan sejarah perkembangan ilmu dan integrasi berbagai disiplin. Pada buku pembanding, IPS dijelaskan sebagai hasil pengembangan dari filsafat menggabungkan sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan psikologi. Ini menunjukkan bahwa IPS merupakan penyederhanaan materi sosial untuk pendidikan yang relevan dengan konteks siswa. Selanjutnya, buku ini menguraikan konsep dasar IPS seperti relevansi aktivitas manusia dan pemahaman lingkungan sosial. Baiklah, kriteria dalam memilih konsep dasar IPS harus relevan dengan anak dan didukung oleh kenyataannya. Ini penting untuk memastikan bahwa pengajaran IPS efektif dalam membentuk pemahaman siswa tentang masyarakat dan nilai-nilai sosial. Baiklah, yang selanjutnya, keunggulan keterkaitan antar bab. Keterkaitan antara buku utama dan buku pembanding terletak pada pembahasan mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan sosial serta hubungan IPS dengan berbagai cabang ilmu sosial. Buku utama menguraikan konsep IPS dari perspektif pendidikan, menekankan pada peran IPS sebagai mata pelajaran yang bersumber dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, geografi, dan lain-lain. Buku ini juga menyoroti bagaimana setiap cabang ilmu sosial memiliki fokus dan karakteristiknya sendiri, tetapi saling terhubung untuk membentuk pendekatan integratif IPS. Sedangkan buku pembanding melengkapi pembahasan ini dengan penekanan pada perkembangan histori dan filosofis IPS, menghubungkannya dengan evolusi ilmu-ilmu sosial secara luas. Buku ini juga membahas bagaimana konsep-konsep dasar IPS disederhanakan untuk mempermudah pemahaman siswa dalam konteks pendidikan. Pendekatan integratif yang diuraikan di buku pembanding menjadi penguatan konsep keterkaitan antara IPS dan ilmu sosial yang dijelaskan dalam buku utama. Dengan demikian, kedua buku saling melengkapi. Buku utama berfokus pada implementasi dan karakteristik ilmu sosial dalam pendidikan IPS, sedangkan buku pembanding memperkaya perspektif dengan landasan teoretis dan konsep-konsep mendalam ilmu yang relevan bagi guru dan siswa. Yang selanjutnya ada keunggulan kemuktahiran buku. Kemuktahiran sebuah buku dapat dilihat dari sejauh mana isi, konsep, teori, dan data yang disajikan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pendidikan, serta realitas masyarakat saat ini. Buku yang diringkas di atas, khususnya yang berkaitan dengan
IPS tampaknya masih mengacu pada konsep-konsep dasar yang bersifat fundamental. Meskipun konsep ini tetap relevan untuk membangun pemahaman dasar, kemuktahiran buku juga dipengaruhi oleh integrasinya dengan temuan terbaru, fenomena kontemporer, dan pendekatan pendidikan modern. Selanjutnya ada keunggulan kelengkapan isi buku. Yang pertama ada pengertian IPS menjelaskan dasar konsep IPS dan hubungannya dengan cabang ilmu sosial. Yang kedua konsep dasar ilmu sosial, uraian rinci tentang sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, politik, dan psikologi sosial. Yang ketiga hubungan IPS dan ilmu sosial. Yang keempat karakteristik ilmu sosial. Yang selanjutnya itu ada kelemahan keterkaitan antar bab. Keterkaitan buku utama dan pembanding terlihat dari kurangnya kesinambungan dalam menjelaskan keterkaitan antar bab. Pada buku utama, pembahasan hubungan IPS dengan cabang ilmu sosial disampaikan tetapi tidak diikuti dengan contoh konkret yang memperkuat pemahaman konsep dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada buku pembanding, meskipun pendekatan integratif IPS dijelaskan, fokusnya lebih banyak pada konsep-konsep teoritis tanpa menunjukkan hubungan sistematis antar bab yang membangun pemahaman secara bertahap. Selanjutnya ada kelemahan kemuktahiran buku. Tidak semua teori yang digunakan bersumber dari literatur terbaru, sehingga ada beberapa referensi yang sudah tidak relevan dengan konteks saat ini. Dan minimnya pembahasan mendalam tentang digitalisasi dalam pembelajaran IPS menjadi kekurangan signifikan mengingat peran teknologi yang semakin penting di dunia ini. Selanjutnya ada kelemahan buku. Kelemahan buku ini mencakup beberapa aspek. Pertama, terdapat kurangnya integrasi antara berbagai disiplin ilmu sosial sehingga hubungan antar konsep tidak sepenuhnya jelas. Kedua, penjelasan mengenai konsep dasar seringkali terlalu kompleks dan tidak mudah dipahami oleh siswa. Dan yang menjadi kesimpulan dari Baiklah, selanjutnya implikasi terhadap teori. Implikasi terhadap teori dalam konteks ilmu pengetahuan sosial mencakup pengembangan pemahaman yang lebih holistik tentang interaksi sosial. Selanjutnya ada implikasi terhadap pembangunan Indonesia. Implikasi terhadap pembangunan Indonesia dari pengajaran ilmu pengetahuan sosial sangat signifikan. Pertama, IPS membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang penting untuk partisipasi aktif dalam pembangunan. Yang selanjutnya, kesimpulan dari kritik buku tersebut, dari kedua buku menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan disiplin yang penting dalam pendidikan dengan fokus pada pemahaman manusia dalam konteks sosial. Buku utama menekankan hubungan antar konsep dasar IPS dan berbagai disiplin ilmu sosial serta karakteristik dan perbedaan antara IPS dan ilmu sosial murni. Sementara itu, buku pembanding menyoroti evolusi ilmu pengetahuan dari filsafat hingga cabang-cabang ilmu sosial yang lebih spesifik, serta pentingnya integrasi konsep-konsep dasar dalam pengajaran IPS. Keduanya menekankan relevansi IPS dalam membentuk pemahaman siswa terhadap isu-isu sosial dan kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat. Sekian hasil kritik buku saya. Terima kasih. Bye-bye.